Sayang sekali timnas Indonesia harus gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah kalah dari Filipina dengan skor 0-1, yang mana gol yang tercipta dari Filipina yaitu merupakan gol hadiah penalti atas keputusan dari wasit yang sebenarnya kontroversi, handball yang dilakukan oleh timnas Indonesia dihadiahi penalti oleh wasit, dan peluang itu tidak disia-siakan oleh Filipina. Eksekutor sukses mencetak gol ke gawang timnas Indonesia, skor 0-1. Namun sebelum itu, di akhir babak pertama juga timnas Indonesia juga dirugikan oleh keputusan wasit yang mengkartu merah Ferrari, kapten dari timnas Indonesia, dan juga pertahanan dari timnas Indonesia, Ferrari, back dari timnas Indonesia, di kartu merah di menit 40-an sebelum babak pertama usai. Indonesia bermain dengan 10 pemain. Hal itu yang membuat kekuatan timnas Indonesia menjadi berkurang. Namun permainan dari timnas Indonesia sebenarnya tidak mengurangi intensi serangan. Banyak sekali peluang-peluang dari timnas Indonesia, namun lagi-lagi tidak sampai menembus atau mencetak gol ke gawang Filipina. Namun dari kekalahan timnas Indonesia sebenarnya ada 3 dari catatan kami dari keputusan wasit yang perlu dipertanyakan, disangsikan. Yang pertama adalah di akhir babak pertama, Ferrari di kartu merah dengan tidak melihat insiden yang sebelumnya dilakukan oleh pemain Filipina, dan langsung di kartu merah. Memang pelanggaran, tidak menafikan kalau Ferrari melakukan pelanggaran, tapi pelanggaran yang diawali oleh pemain Filipina itu kok pemain Filipina kok nggak ada teguran dan bagaimana dari wasit, dan kartu merah langsung ke Ferrari. Yang kedua, gol dari Filipina dari titik putih itu berawal dari handball dari pemain timnas Indonesia yang dianggap handball. Lagi-lagi handball kalau diperhatikan masih disangsikan, ya, kontroversi, ya, perlu dipertanyakan keputusan wasit memberikan handball dari pemain timnas Indonesia dan diberikan dihadiahi penalti. Itu perlu dipertanyakan karena tangan tidak aktif itu menghindar dari bola pemain Indonesia. Bola tidak membentur langsung atau sampai tangan, benturan dari bola ke tangan pemain timnas Indonesia sampai merubah arah bola, itu tidak demikian. Terus yang ketiga, di akhir babak kedua juga Detan dikena pelanggaran di kotak penalti. Itu tidak ada hanya berbuah kartu kuning. Nah, ini pelanggaran di kotak penalti terhadap Detan yang menyundul dada Detan, pemain Filipina, di akhir babak kedua. Sebenarnya pemain Filipina kena kartu kuning, akan tetapi kok cuma kartu kuning. Pertimbangannya seperti apa? Seperti itu. Menurut kami, sepaham kita, ya, selaku penikmat sepak bola, itu bisa kena penalti dari pemain Filipina, tidak hanya kartu kuning, karena pelanggaran sudah pasti di kotak penalti dari Filipina. Ya, tetap semangat timnas Indonesia, masih banyak, ya,
masih banyak kompetisi-kompetisi penting yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Kekalahan ini ya sudah, kita terima kekalahan, namun kekalahan dari apa yang kurang kita jadikan sebuah pembelajaran. Timnas Indonesia ke depan terus maju, amin.